Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Berbagi Cerita. Pada video kali ini, kami akan berbagi cerita tentang kisah nyata yang sangat menakjubkan dan menginspirasi. Kisah ini adalah tentang seorang pendeta Brahmana dari India yang menantang Sunan Bonang, salah satu wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Apa yang terjadi saat mereka bertemu? Bagaimana Sunan Bonang menunjukkan kesaktian dan kebijaksanaannya? Dan apa yang terjadi dengan pendeta Brahmana ketika bertemu dengan Sunan Bonang? Simak terus video ini sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sahabat Berbagi Cerita, Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi di Desa Bonang, Tuban, Jawa Timur dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan dan ketertarikan pada ilmu agama. Ia belajar banyak dari ayahnya dan juga dari Sunan Giri, pamannya yang juga seorang wali. Sunan Bonang juga gemar berkelana untuk menimba ilmu dan berdakwah. Salah satu tempat yang ia kunjungi adalah Demak, sebuah kerajaan Islam yang berdiri di pesisir utara Jawa. Sakyakirti adalah seorang pendeta Brahmana dari India yang sangat sombong dan angkuh. Ia merasa dirinya paling pintar dan paling sakti di antara semua orang. Ia sering berdebat dan adu kesaktian dengan para pendeta lainnya dan selalu menang. Ia merasa tidak ada yang bisa menandinginya. Suatu hari Sakyakirti mendengar kabar bahwa di Pulau Jawa ada seorang ulama besar yang bernama Sunan Bonang yang dikenal sebagai orang yang sangat sakti, cerdas, dan baik hati. Banyak orang yang mengagumi dan menghormatinya. Sakyakirti merasa iri dan penasaran dengan Sunan Bonang. Ia ingin sekali menguji kesaktiannya dan membuktikan bahwa dirinya lebih hebat. Ia bahkan bersumpah untuk berdebat dan adu kesaktian dengan Sunan Bonang. Ia berkata, "Aku Sakyakirti menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian. Jika ia kalah, akan kutebas batang lehernya. Tapi jika sebaliknya, aku akan bertekuk lutut mencium kakinya dan akan kuserahkan jiwa ragaku kepadanya." Maka bersama beberapa orang muridnya, Sakyakirti berlayar menuju Pulau Jawa dengan membawa kitab-kitab referensi yang telah dipelajarinya untuk adu debat. Ia merasa yakin dan percaya diri bahwa ia akan menang. Namun, apa yang terjadi? Ketika kapal yang ditumpanginya sampai di perairan Tuban, mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat. Ombak dan angin mendatangkan badai setinggi bukit dan menenggelamkan kapalnya. Walaupun pada akhirnya ia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, namun kitab-kitabnya tenggelam ke dasar laut. Ini adalah pertanda bahwa Allah tidak menyukai kesombongan dan keangkuhan Sakyakirti. Meski demikian, niatnya untuk mengadu ilmu dengan Sunan Bonang tidak pernah surut. Ia dan murid-muridnya terdampar di tepi pantai yang tidak pernah dikenalinya. Saat ia hampir putus asa, tiba-tiba di kejauhan ia melihat seorang lelaki berjubah putih sedang berjalan sembari membawa tongkat. Ia dan murid-muridnya segera berlari menghampirinya. "Kami datang dari India untuk mencari seorang ulama besar bernama Sunan Bonang untuk mengajaknya berdebat. Namun sayang kitab-kitab kami tenggelam," ungkap Sakyakirti kepada lelaki itu. Tanpa banyak bicara, lelaki berjubah putih itu menancapkan tongkat lalu mencabutnya. Mendadak saja, semua kitab milik Sakyakirti menyembur keluar dari lubang bekas tongkat tersebut. Tak hanya itu, bekas tongkat lelaki tersebut juga menyemburkan air yang sejuk saat diminum. "Siapakah engkau? Apakah engkau bermain ilmu sihir?" tanya Sakyakirti penasaran. "Aku adalah orang yang kau cari. Aku adalah Sunan Bonang," jawab lelaki itu dengan tenang. Seketika, Sakyakirti dan semua muridnya tersungkur bersujud kepada Sunan Bonang. Mereka merasa takjub dan kagum dengan kesaktian dan keajaiban yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Mereka menyadari bahwa Sunan Bonang adalah orang yang lebih tinggi ilmu dan derajatnya dari mereka. "Bangunlah! Tak ada satupun makhluk di dunia ini yang layak disembah kecuali Allah," tutur Sunan Bonang. Sunan Bonang kemudian mengajak Sakyakirti dan murid-muridnya untuk memeluk Islam. Ia menjelaskan kepada mereka tentang ajaran Islam yang lurus dan benar.
Ia mengajarkan kepada mereka tentang tauhid, solat, puasa, zakat, dan haji. Ia juga mengajarkan kepada mereka tentang akhlak, adab, dan tata krama yang baik. Sejak saat itu, Sakyakirti dan murid-muridnya menjadi santri, Sunan Bonang, dan tekun belajar agama Islam. Mereka merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam hati mereka. Mereka juga menjadi orang-orang yang rendah hati, sopan, dan santun. Mereka menyesali kesombongan dan keangkuhan mereka di masa lalu. Mereka bersyukur kepada Allah yang telah memberi mereka hidayah dan petunjuk. Itulah kisah nyata yang sangat menakjubkan dan menginspirasi tentang Sakyakirti dan Sunan Bonang. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh sombong dan angkuh dengan apa yang kita miliki. Kita harus selalu bersikap rendah hati dan menghormati orang lain. Kita juga harus selalu berusaha untuk meningkatkan ilmu dan iman kita. Kita harus percaya bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui segala sesuatu. Sahabat berbagi cerita, sekian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua. Atas kekurangan dan kesalahannya mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.